Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga aktivitas-aktivitas yang kawan-kawan kerjakan dapat menjadi ladang pahala dan dapat menjadi ladang rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembahasan kali ini, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Masuk pada pembahasan, hak anak yang dimaksud yaitu tercantum dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, orang dewasa pun yang melakukan tindak pidana tetap perlu dijaga hak-haknya. Dari mulai penyelidikan, membuat berita acara pemeriksaan, ketika pemeriksaan di pengadilan negeri, bahkan ketika sudah menjalankan masa vonis. Adapun hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak anak pada proses penyidikan. Hak anak dalam proses penyidikan yaitu hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan fisik, psikologis, dan kekerasan. Jadi ketika penyidik sedang menggali informasi, maka penyidik tidak boleh melakukan ancaman atau membentak seorang anak ketika sedang menggali informasi. Selanjutnya, hak anak ketika penyelidikan yaitu didampingi pembimbing pemasyarakatan. Jika memang tidak ada orang tua atau wali yang mendampingi si anak. Selanjutnya itu hak untuk mendapat fasilitas. Jika memang dalam 1 kali 24 jam orang tua tidak datang, maka penyidik anak harus menunggu dan memfasilitasi, entah itu memberikan makan atau minum kepada anak tersebut. Dan anak tersebut tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan terlebih dahulu. Selanjutnya itu hak untuk mendapatkan upaya diversi. Yang kedua yaitu hak anak pada proses penuntutan. Yang pertama, hak untuk diupayakan diversi. Yang kedua, menetapkan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan. Yang ketiga, membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak. Yang keempat, secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan. Yang kelima, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak anak pada proses persidangan, yang pertama yaitu hak atas persidangan yang tertutup untuk umum. Hak adanya laporan hak anak pada proses persidangan yaitu hak untuk diupayakan diversi. Yang kedua, hak atas persidangan yang tertutup untuk umum. Yang ketiga, hak adanya laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Yang keempat, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Yang kelima, hak atas suasana kekeluargaan selama proses persidangan. Yang keenam adalah hak atas hukuman yang bijaksana dan mendidik. Yang ketujuh, hak untuk mengajukan upaya hukum. Dan yang kedelapan, hak untuk mendapatkan pembinaan dari petugas sosial. Dan jika penyidik atau aparat penegak hukum yang tidak memberikan atau memberitahu hak diversi dan tidak melaksanakan diversi, maka dapat batal demi hukum. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari tingkat proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan atau tetangga
yang ada tetangga yang mengalami anaknya berhadapan dengan hukum, maka harus didampingi dan dipenuhi hak-haknya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.